Hai para penggemar isi dompet, awal petaka bagi seorang penjelajah bukan saja dari hal-hal besar, bisa dimulai dari hal yang kecil, seperti pasir yang masuk ke dalam sepatu. Itu akan menjadi cerita yang panjang. Kalau hanya jalan yang terjal, jurang yang dalam, binatang yang buas, dan semua tantangan dalam perjalanan sudah dipersiapkan dari awal sebelum mereka melakukan pendakian. Tapi pasir yang masuk dalam sepatu itu sungguh di luar dugaan. Malah itu menjadi awal mula petaka besar. Dari cerita ini kita bisa mengambil pembelajaran. Ketika kita mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kegagalan itu disebabkan oleh kesalahan besar, padahal yang bikin kita gagal terkadang adalah hal yang kecil yang tidak terselesaikan dan kita abaikan setiap hari. Tidak ada efek dalam jangka pendek, tapi hal tersebut bisa menjadi bom atom di kemudian hari dalam jangka yang panjang. Seperti apa hal kecil itu? Yang pertama, menunda pekerjaan. Nanti deh, ntar deh, besok aja deh, masih lama kok waktunya, dan sebagainya. Yang kedua adalah tidak fokus. Semuanya mau dikerjakan. Bahkan yang paling sering adalah malas untuk memperbaiki apa yang sudah kita kerjakan. Memang sepele, tapi itu akan berdampak besar kalau itu dibiarkan berlarut-larut. Dan sebenarnya yang harus dirubah itu adalah kebiasaan. Misalnya menurunkan berat badan. Seharusnya kalau memang dia sudah terbiasa makan yang sehat, makanan yang teratur, maka dia tidak perlu lagi untuk mencapai target menurunkan berat badan. Karena sudah terbiasa dengan pola makan yang sehat. Kebanyakan manusia itu berpikir bahwa untuk hidup yang berubah, dia harus membuat suatu perubahan yang besar di dalam hidupnya. Terkadang kita tidak sadar, perubahan yang luar biasa dimulai dari perubahan-perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus sampai perubahan itu menjadi kebiasaan. Artinya, semua tindakan yang tepat, perasaan yang baik, semua kesuksesan itu didapat dari kebiasaan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Orang-orang yang suka buru-buru dalam bertindak, tidak tepat sasaran, selalu gelisah, perasaan tidak tenang, insecure dengan kegagalan-kegagalan, semua itu terbentuk dan dihasilkan dari kebiasaan-kebiasaan buruknya. Jadi, sukses itu dibentuk dari hal kecil, yaitu kebiasaan. Contohnya, orang yang terbiasa mengatur keuangan, maka ketika dia berbelanja, dia akan berpikir ribuan kali untuk membelanjakan uangnya. Apakah barang ini betul-betul dibutuhkan atau hanya keinginan? Dia akan berpikir, kenapa? Karena sudah terbiasa mengatur uang. Begitu pula sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak biasa mengatur keuangan, maka dia akan belanja sesuka hatinya, main beli-beli saja, tanpa berpikir apakah ini benar-benar dibutuhkan atau cuma kepingin-kepingin saja. Jadi, otak itu hanya menjadi arsip terhadap semua tindakan dan kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mau otak encer atau otak beku atau otak biasa-biasa saja, itu tidak terlalu pengaruh kok untuk menjadi sukses. Orang tidak menentukan masa depannya. Mereka yang menentukan kebiasaan, dan kebiasaan mereka lah yang akan menentukan masa depan mereka. Sukses itu adalah hasil dari pilihan kita. Jujur pada diri sendiri. Kalau kita tidak mau berubah, maka tidak akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Maka, rubahlah kebiasaan-kebiasaan kita untuk menjadi kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik, agar kita mendapatkan hal-hal yang baik-baik pula. Baiklah,
Semoga bermanfaat dan terima kasih.